Kan calon presiden pernah 35. Ya kan? Artinya kalau Gibran mencalonkan diri pada saat 35 yang lalu, nggak ada orang bilang ini untuk keluarga dan sebagainya, nggak ada. Mohon maaf, di Partai Gelora, kami mau menggunakan ini untuk mempersoalkan secara sama munculnya threshold, baik parliamentary threshold maupun presidential threshold. Tapi di keputusan itu sebaiknya hakim tidak diperkenankan untuk menilai hakim lain. Saya kira itu di mana-mana begitu. Katakan PDIP mungkin terjebak dengan fakta bahwa hasil pemilu lalu dia mencapai 20%. Dianggap seolah-olah itu akan memberikan kepada PDIP otoritas penuh untuk menentukan siapa-siapa. Ternyata tidak. Oke, welcome to Total Politik dan kita sudah bersama Al Mukarram Fahri Hamzah. Yo, Bang. Ini gimana jalan dakwah sekarang, Bang? Nah, Bang, ini kita bicara putusan MK, Bang. Ya. Pertama, pertanyaan fundamentalnya adalah apa yang salah dari hasil putusan itu? Kedua, siapa yang dirugikan dari putusan MK soal pembatasan usia capres dan cawapres yang ada atau pernah menjabat menjadi kepala daerah itu? Sebenarnya kan memang seperti ada konflik. Akan selalu ada konflik antara MK dengan pembuat undang-undang dan juga para pengamat-pengamatnya tentunya ya, karena MK itu sebagai the guardian of the Constitution itu sering punya keputusan dan sikap yang mengabaikan keringat orang begitu. Ya, DPR sering bilang kami bikin undang-undang ini capek-capek, oleh MK dibatalkan begitu saja gitu. Atau pasal-pasal tertentu dan sebagainya itu, sehingga memang bahkan waktu saya di pimpinan Dewan itu akhirnya ada tarik-menarik untuk mengurangi kewenangan MK. Tetapi bagai sebuah proses berdemokrasi di mana Mahkamah Konstitusi dilahirkan oleh amandemen konstitusi, maka kita harus menerima fakta bahwa hadirnya MK ini adalah satu jalan konstitusional dan demokratis agar setiap warga negara Indonesia punya jalan untuk melakukan koreksi terhadap kemungkinan kekeliruan pembuatan undang-undang yang dilakoni oleh kekuatan politik gitu. Nah, sehingga pernah dalam proses-proses yang lalu juga seorang warga negara membatalkan undang-undang, seorang warga negara merevisi satu undang-undang, itu menggunakan Mahkamah Konstitusi. Dan itu adalah satu capaian yang luar biasa, di mana kalau rakyat merasa ada undang-undang yang salah, dia bisa datang ke Mahkamah Konstitusi dan legal standing-nya kuat, lalu mengubah alur dan arah dari undang-undang itu. Nah, saya kira itu selalu ada tarik-menariknya, tapi ya nggak bisa, Mahkamah Konstitusi memang dilahirkan untuk itu gitu. Nah, sehingga seberapa dia terlibat itu terlalu dinamis itu ya. Seperti saya tadi baca berita tahun 2010 waktu Pak Mahfud MD menjadi ketua MK ya, mengadili Pilkada Kota Waringin Barat ya. Lalu kemudian dia bahkan membatalkan gubernur terpilih oleh KPU dan menetapkan gubernur lain gitu. Artinya bahkan fungsi dia di situ bukan hanya sekedar sebagai positif legislator, bahkan dia menjadi KPU yang menetapkan pemenang pemilu. Nah, sebenarnya ini pendulum dari Mahkamah Konstitusi, sehingga orang boleh ada kalah, ada menang, perasaannya ada gembira dan ada sedih, gembira bagi yang menang, sedih bagi yang kalah dan sebagainya itu. Ya itu sudah aura dari kehadiran Mahkamah Konstitusi selama ini dan sebenarnya pengadilan secara umum. Tetapi in the end ya keputusan
majelis itu bukan untuk dibahas dan didebatkan, tetapi untuk dilaksanakan. Begitu dia putus ya sudahlah, kerjakan aja gitu. Apalagi kalau saya membaca, karena argumen-argumen lainnya itu nggak terlalu signifikan. Yang harus dibaca sekarang ini kan oleh generasi muda, ya. Ini luar biasa loh. Pertama, kalau kan ada dua ya. Pertama, orang mempersoalkan MK menerabas kewenangan open legal policy yang biasanya merupakan hak dewan dan presiden. Enggak. Dia nggak merubah angka 40. Itu konsisten dengan waktu dia nggak mau merubah parliamentary threshold kan. Meskipun ada yang unik. Mereka yang menuntut perubahan parliamentary threshold sebenarnya sama dengan yang menentang keputusan MK yang sekarang ini, yang 40 ini gitu. Jadi itu keanehan-keanehannya bahwa di belakang layar para penuntut ini juga ada banyak kekuatan politik yang kepentingannya berubah-ubah gitu. Tapi yang penting di sini adalah pertama, MK tidak merubah open legal policy-nya, dia nggak merubah angka 40-nya. Dia memberikan tafsir bahwa ini ada anak-anak muda yang di bawah 40 tahun sudah ikut pemilu, menjadi wali kota, menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi anggota DPRD, DPR, DPD, dan sebagainya, yang standar umurnya itu lebih rendah, gitu, seperti bupati wali kota 21 tahun, dan sebagainya, gitu ya, DPR juga begitu. Bahwa ya ini harus dianggap sebagai rute dalam karir politik. Sehingga boleh kamu tetapkan umur 40, tapi jangan mengeksklud orang-orang yang berkarir politik dari bawah ini untuk kemudian punya kans menjadi calon presiden atau wakil presiden. Kan hebatnya keputusan ini ya di situ gitu loh. Sehingga kita sebagai anak muda melihat luar biasa, ini jalan sekarang dan ini udah jadi norma. Artinya ke depan anggota DPR atau presiden yang akan datang boleh saja menggunakan pasal ini untuk untuk membatasi orang. Karena kelakuannya begitu selama ini kan. Kan calon presiden pernah 35. Ya kan? Artinya kalau Gibran mencalonkan diri pada saat 35 yang lalu, nggak ada orang bilang ini untuk keluarga dan sebagainya, nggak ada. Karena toh pernah 35 kok. Tapi para politisi dan kesementaraan para politisi ini yang suka ngerubah aturan sesuai dengan kepentingan, kalau dianggap lawannya nanti akan masuk, ya kan, dinaikin, ya kan, dikurangin, dan seterusnya lah. Kesementaraan ini yang ditabrak oleh MK dengan mengatakan, kamu boleh ya bermain politik di angka-angka ini. Tapi pada dasarnya, semua orang yang pernah berkarir dari bawah dan membuktikan diri, dia terpilih sebagai elected official, seharusnya dia juga bisa mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden. Sehingga angka 40 dan sebagainya itu misalnya yang muncul nanti, itu betul-betul orang yang out of the blue, nggak pernah punya karir seperti itu, pengusaha kah nanti atau apakah, mencalonkan diri, dia harus mengikuti syarat itu. Tapi bagi mereka yang berkarir politik, ada yang berkarir politik dari umur 20 tahun, 21, dari umur 30 tahun, ya nggak bisa dilarang loh. Nah, ini bagusnya dari keputusan ini dan harus dirayakan, terutama oleh kaum muda. Dan saya sendiri nanti kami di Partai Gelora, kami mau menggunakan ini untuk mempersoalkan secara sama munculnya threshold, baik parliamentary threshold maupun presidential threshold. Sebab seharusnya threshold itu jangan dijadikan permainan untuk menghambat orang baru melalui partai baru untuk nyapres. Itu juga harus dilawan nanti, termasuk juga parliamentary threshold. Apa masalahnya kalau ada seorang anggota dewan terpilih dari satu daerah hanya gara-gara partainya nggak cukup, terus dia dihambat untuk menjadi anggota dewan. Padahal satu orang anggota dewan yang betul-betul ngerti cara bekerja, itu bisa lebih efektif daripada ratusan orang di DPR itu gitu loh. Jadi ini membuka kotak Pandora. Ini membuka kotak Pandora dan ini bagus sekali bagi kita. Ini norma yang harus kita pegang. Nah, kami akan nuntut ini segera nanti mudah-mudahan setelah Pilpres ini selesai, kami akan nuntut supaya ke depan tidak ada lagi yang namanya parliamentary threshold dan presidential threshold. Nggak ada lagi nanti. Nah, Bang, ada isu intervensi. Bahwa ini diintervensi oleh sub kekuasaan lain gitu ya, rumpun kekuasaan lain ya, yang mengatakan bahwa
Ya, yang ini dilihat dari penjelasan salah satu hakim, yaitu Prof. Saldi Isra, mengatakan bahwa tiba-tiba keputusan berubah. Ini apa memaknai statementnya Prof. Saldi ini gimana menurut Abang? Emang kalau logika saya, kalau ada intervensi Prof. Saldi pasti nggak bisa ngomong kayak begitu. Ini logika saya ya. Iya, tapi kan Iya. masalahnya adalah di dalam pengadilan itu sebenarnya kalau kita lihat di negara-negara demokrasi yang maju itu bahkan ada prinsip yang disebut dengan limit to broadcast, gitu loh. Karena pengadilan itu kan kata akhir, ya kan? Kalau kita berbicara di hulu itu kan ada parlemen. Parlemen itu harus open. Dan prinsipnya di situ seterbuka-terbukanya lah, karena dia adalah pada dasarnya wakil rakyat, ya. Kalau ini kan wakil Tuhan. Makanya di negara demokrasi ada yang namanya limit to broadcast. Bahkan pengadilan pun sebenarnya harus dibatasi ya, penyiarannya. Dan tadi yang saya katakan keputusan hakim tidak untuk kita bahas, tapi untuk kita laksanakan gitu. Nah, bahwa di sini ada kemungkinan gangguan. Karena MK sendiri kan menerima pencalonan dari 3 jalur. Ya. Jalur eksekutif, ya presiden, jalur legislatif, yaitu DPR, dan jalur judikatif, rekomendasi dari Mahkamah Agung atau lembaga peradilan yang ada. Nah sebenarnya kan, itu jalur-jalur ini memungkinkan munculnya komunikasi di belakang dan sebagainya yang kita nggak tahu, tapi pada dasarnya orang per orang di situ kan dia diikat oleh etik, ya kan? Tidak saja etik dalam bekerja, tetapi juga etik di dalam mewakili sebagai lembaga pengadilan itu. Jadi pertama, kita nggak mungkin menghindari kemungkinan orang-orang per orang itu berkomunikasi. Kita nggak bisa hindari. Nggak ada yang bisa, tidak. Tapi menceritakan bahwa seolah-olah itu adalah bentuk intervensi dan kemudian tanpa alat bukti itu diungkapkan gitu, perubahan sikap hakim diadili di ruang sidang dan sebagainya, saya kira itu nggak pas. Itu jangan dibiarkan sebagai mekanisme daripada hakim untuk saling menilai. Karena pada dasarnya satu hakim adalah satu wakil Tuhan yang independen. Kalau nanti setelah selesai sidang kemudian saling menyalahkan, kan masalahnya reputasi dari keputusan kan rusak. Padahal reputasi dari keputusan harus dijaga, gitu loh. Mau eksaminasi itu lembaga lain ya, tetapi di keputusan itu sebaiknya hakim tidak diperkenankan untuk menilai hakim lain. Gitu. Saya kira itu di mana-mana begitu. Karena kalau begitu kan nanti hakim saling serang sebelum mengambil keputusan, ya reputasi dari keputusan Tuhan ini jadi rusak gitu loh. Saya kira itu aja sih yang perlu dijaga ke depan gitu. Tapi menurut saya keputusan ini luar biasa. Apapun ini menerobos norma yang kita perjuangkan lama ya, supaya pembatasan dari hak-hak orang untuk masuk ke dalam politik yang masih ada melalui umur, melalui presidential threshold, melalui parliamentary threshold, ini memang harus dibabat habis ke depan. Ini yang orang tuh nggak sadar gitu loh. Ini substantif betul ini gitu. Ini yang kita perjuangkan selama ini, supaya nanti semua orang bisa punya peluang mencalonkan diri. Ada 20 partai, 20 orang calon presiden. Bahkan nanti kalau mungkin kita ke depan mengamandemen konstitusi, setiap warga negara bisa maju melalui calon independen seperti calon bupati, calon wali kota, dan calon gubernur. Calon presiden pun bisa melalui jalur independen. Why not? Suatu hari. Sebab itu adalah jalur yang mungkin kita capek untuk ada orang-orang yang luar biasa baiknya di dalam tubuh bangsa kita untuk maju menjadi pemimpin. Jangan dipotong oleh oligark-oligark, oleh ketua umum, oleh kelompok-kelompok yang sebenarnya memang berniat supaya orang tuh nggak mudah masuk. Nah ini yang menurut saya luar biasa dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang sekarang ini. Nah, soal intervensi itu gimana Bang Fahri ngelihatnya? Ini intervensi kah atau sebatas komunikasi seperti yang Sudahlah. Kan itu yang rame. Saya ini kan pimpinan Komisi 3 dulu, pimpinan Dewan. Mana ada lembaga yang bebas dari ikhtiar lobby-lobby? Kan tidak ada. Kan itu dinamika yang tidak mungkin dihindari, tapi merusak reputasi pengadilan, reputasi hakim, ya kan, dengan menceritakan dinamika-dinamika personal. Saya kira itu
nanti jadi problem gitu ke depan gitu loh. Kan ini merusak wibawa dari keputusannya gitu. Oke. Gitu. Nah, terus tuduhan mahkamah keluarga, dinasti politik, dan kita nggak bisa tutup mata bahwa ketua hakim MK ini kan juga punya hubungan kekeluargaan dengan Pak Jokowi misalnya. Pertama kan kenapa ini ditarik menjadi urusannya Pak Jokowi ya? Itu yang saya tidak paham gitu. Ini norma undang-undang ya. Ini kan pertama kita nggak tahu suatu hari Pak Jokowi akan jadi presiden dan kita nggak tahu bahwa dia akan punya anak. Ini di sisi keluarga ya, punya anak namanya Gibran, Kaisang dan sebagainya. Dan kita nggak tahu suatu hari suami Ibu Ida itu wafat dan tiba-tiba menikah dengan seseorang yang berasal dari kampung saya nih di Pulau Sumbawa sana kan. Kita nggak tahu juga nih ceritanya. Ini kan soal lain. Tapi ini kemudian ada pasal-pasal di sini yang secara universal memang kita perlu persoalkan gitu loh. Kalau itu ketemu dalam satu momentum ya satu kebetulan saja. Tapi lalu kemudian dianggap seolah-olah keputusan ini adalah karena kelakuan dari partai-partai politik dalam membuat pembatasan-pembatasan. Saya kira itu dua hal yang berbeda begitu. Ini makanya itu nggak bisa digabung ya, karena ini sendiri adalah satu proses kerakyatan gitu. Nggak ada itu. Saya membaca dari laporan yang punya peluang akhirnya sekarang saja dengan berubahnya aturan itu saya membaca ada sekitar 27 bupati dan wali kota itu di seluruh Indonesia gitu. Dan nggak ada hubungannya dengan keluarga Pak Jokowi gitu. Argumen untuk memperjuangkan Gibran, saya punya argumen lain. Nggak ada hubungannya dengan dua peristiwa ini. Argumen saya berasal dari teori rekonsiliasi yang saya perjuangkan kepada Pak Jokowi bersama teman-teman saya supaya pemilu 2019 harus diakhiri dengan rekonsiliasi. Ini belum ada cerita ketua MK, belum ada cerita macam-macam ini. Tapi teori itu kita perjuangkan secara konsisten yang menyebabkan kemudian terjadinya persatuan antara dua calon presiden dan wakil presiden yang bertarung di 2019, terutama calon presidennya, yang mengakibatkan pembelahan di masyarakat bersatu kembali. Setelah itu ada krisis, ada COVID, ada macam-macam. Lalu kami datang dengan teori bahwa sebenarnya ini udah jadi fakta ya, bahwa rekonsiliasi itu diperlukan. Itu yang kemudian kita kembangkan kan, antara rekonsiliasi muncul legacy karena apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi. Bahkan pada masa krisis ini luar biasa besarnya. Karena itu jangan berakhir gitu. Nah lalu cari figur, ya kan? Ini udah masuk ke wilayah realitas politik. Kami di Koalisi Indonesia Maju lagi nyari figur, ya kan? Dan memang kami diselamatkan oleh keputusan MK ini bahwa akhirnya figur yang kita pikirkan yang terbaik adalah Mas Gibran yang memang mewakili gagasan rekonsiliasi dan legacy tadi bisa masuk ke dalam persyaratan yang kami kehendaki, dan memang itu luar biasa. Sehingga kemudian gagasan rekonsiliasi legacy yang kita udah omongin 5 tahun lalu itu ketemu jalan gitu loh. Belum lagi argumen lain soal umur muda, soal jadi jelas gitu bahwa keputusan ini betul-betul tereksekusi langsung gitu, bahwa anak muda yang kita harapkan memang memimpin kita ya lebih banyak, ini jadi kenyataan. Tapi kan abang bilang nggak ada dinasti politik, itu gimana maksudnya? Memang di dalam demokrasi tidak ada dinasti. Kan dinasti itu terminologi yang berkaitan dengan pewarisan dengan darah, ya kan? Seperti di dalam zaman kerajaan-kerajaan di Indonesia dulu, wangsa-wangsa itu, wangsa Sailendra, ya kan? Kalau di Inggris sekarang lagi berkuasa wangsa Windsor, ya, dinastinya Windsor ini yang sekarang ini Raja Charles setelah Ratu Elizabeth dan seterusnya. Itu dinasti gitu. Jadi pewarisan kekuasaan oleh darah. Karena saya raja, maka anak saya juga adalah calon raja. Dalam demokrasi tidak ada. Tapi kalau disebut dengan keluarga politik,
gitu. Iya, ada keluarga politik, keluarga Kennedy di Amerika, keluarga Bush di Amerika, itu disebut keluarga politik. Keluarga Gandhi di India itu keluarga politik. Ya. Soekarno. Keluarga Soekarno di Indonesia itu keluarga politik gitu. Bapaknya, kakeknya politik gitu. Sekarang anaknya Puan pun jadi caleg gitu. Itu adalah keluarga politik, bukan dinasti. Yudhoyono akhirnya gitu. Ya, dan yang lain-lain lah kemungkinan. Surya Paloh juga kan. Dan lain-lain sebagainya lah kira-kira begitu. Jadi dinasti tidak ada. Karena tidak ada pewarisan oleh darah. Ini pewarisan oleh suara rakyat. Gitu. Kalau sudah pewarisan keluarga oleh rakyat ya tidak ada, ini demokrasi. Jadi pola-pola yang dibayangkan sebagai problem dari dinasti di zaman dulu, enggak. Orang kerajaan aja ada yang baik kok, ya kan? Iya kan? Kerajaan tidak semua jahat gitu. Kadang-kadang ini kita berlebih-lebihan di dalam berteori begitu ya. Karena itu kemudian sakit hati kita pribadi justru menjadi argumen yang paling kuat dari pandangan-pandangan kita. Akhirnya kacau begitu, ya kan? Ya itu yang saya bilang. Ada juga keluarga politik yang mengupayakan anaknya maju tapi kalah gitu. Dan labirin dari demokrasi itu. Begitu orang jadi wali kota, kan ada DPRD, ada kebebasan sipil. Nggak bisa lagi. Jadi kita ini jangan perang lagi dengan terminologi dinasti ini. Nggak ada. Ini keluarga politik. Monopoli, ya itu isu lain. Dan itu harus kita lawan pakai media, harus kita lawan pakai kebebasan parlemen, ya. Justru kalau memang orang-orang ini mengikuti cara saya selama ini memperjuangkan independensi parlemen, itu yang harus diperjuangkan. Di Amerika ada keluarga-keluarga, bahkan di Amerika malah lebih kasar karena dituduh persekongkolan antara pasar dan politik di belakang layar lebih gawat lagi. Tapi di sana itu ada kebebasan parlemen. Ya menjadi antibiotik dari itu ya Bang. Dari penyakit-penyakit itu gitu loh. Sehingga anggota dewannya itu betul-betul independen. Nggak ada yang namanya recall. Ditelepon ketum, ditelepon sekjen, nggak ada. Bisa nggak di Indonesia, berani nggak di Indonesia kita masukkan istilahnya tadi itu antivirus ini gitu loh. Antibody ini dalam demokrasi kita. Itu orang nggak concern di situ. Padahal harusnya itu yang kita perjuangkan. Keluarga politik belum tentu bisa... belum tentu logikanya adalah politik yang dikendalikan. Kalau politik dikendalikan, siapa yang bisa menghindar dari politik dikendalikan? Kan bedanya gini ya, itu beda demokrasi dengan otoritarianisme. Otoritarianisme itu sumbernya itu kuat, gitu. Dia tidak dalam timbangan gitu loh. Kalau demokrasi ini kan sumbernya kan suara rakyat. Suara rakyat itu kan berubah. Pagi ngomong apa, sore bilang apa. Hari ini approval rate-nya tinggi, besok selesai. Ya tiba-tiba rakyat marah. Itu namanya demokrasi gitu. Sumbernya itu fragile dia. Ya. Berbeda dengan otoritarianisme, sumbernya itu kaku. Darah misalnya, darah itu nggak berubah. Atau junta. Senjata yang menyalak gitu. Itu nggak bisa berubah. Makanya itu susah kan. Tapi kalau demokrasi semua dinamis. Power holdernya banyak, sumber kekuasaannya banyak. Ya, dasar dari kekuasaan itu fragile, dinamis gitu. Suara rakyat yang berubah-ubah. Nah, jadi kita jangan sesali perubahan, jangan disesali dinamika. Dinamika ini harus dinikmati sebagai bagian dari demokrasi kita gitu. Cuma memfungsikan secara tepat, secara teoritis ya. Kekuatan-kekuatan yang ada bahwa misalnya legislatif harusnya independen, judikatif juga independen, itu yang harus kita perjuangkan. Selebihnya dinamika. Nah, kalau kita lihat Bang, sekarang ini kan yang banyak menghantam keputusan ini kan sebenarnya dari pendukung Pak Jokowi juga awalnya nih orang-orangnya. Ya. Nah, ini gimana Bang Fahri ngelihatnya koalisinya Pak Jokowi ini menjadi berantakan atau terpecah belah atau gimana sih sekarang, Bang? Sebenarnya sih ada problemnya di dalam struktur dari kekuasaan lama yang lalu, yang lagi-lagi ini mesti kita
agak secara adil melihatnya gitu, bahwa Pak Jokowi pada dasarnya juga bukanlah merupakan produk dari proses kaderisasi politik yang kita susun sistemnya secara baik. Karena belum kita bikin, ya. Yang saya sering kritik adalah Party ID, ya. Jadi bahwa keanggotaan partai di Indonesia terlalu longgar gitu. Sebenarnya itu harus agak diperkuat supaya konsep Party ID-nya juga, identitas politik itu menjadi lebih kuat gitu. Boleh ada orang independen, tapi juga bagus kalau ada orang itu secara sadar memahami ideologi bernegara itu secara rasional. Sebab ini nanti juga competing naratif, ya, kompetisi narasi yang di mana-mana itu berakar pada debat tentang negara sekuler atau negara agama itu. Karena kadang-kadang orang itu dalam dirinya itu masuk agama atau masuk negara gitu. Negara-negara komunis dia menghilangkan agama dari jiwa orang. Karena dia khawatir nanti orang bernegara secara mendua. Nah, negara-negara agama itu hanya bisa kuat kalau kekuatan agamanya itu dikendalikan oleh pejabat politik. Seperti Bani Saud di Saudi Arabia itu negara agama, ya. Tapi itu dia menjadi kuat kalau dikendalikan oleh para politisi gitu. Sehingga ada perjanjian yang sekarang ini mulai hilang karena Bani Saud dan Bani Abdul Wahab ini sekarang ada perpecahan gitu. Karena Bani Saud itu merasa gagasan keberagamaan itu membuat negara mendua gitu. Jadi negara nggak boleh mendua di negara sekuler, ya, komunisme. Negara juga dianggap tidak boleh mendua di negara agama gitu. Orang itu harus ikut kepada para politisi yang memimpin atas berkat rahmat Tuhan di sana, kira-kira gitu, atas perintah Tuhan di sana. Nah, negara demokrasi inilah yang harus diatur dinamikanya. Kapan orang itu beragama dan kapan orang itu bernegara gitu. Seolah-olah negara yang tidak sekuler itu tidak bisa punya Party ID. Sebenarnya itu yang harus kita perbaiki ke depan, bahwa partai politik adalah jalan bernegara gitu. Agama itu jalan menuju Tuhan. Negara itu adalah jalan menuju kemakmuran, jalan menuju pembangunan publik dan sebagainya gitu. Nah, Party ID ini yang belum ada di kita gitu loh. Sehingga kehadiran partai politik itu tidak bisa sebagai penentu di jalan menuju negara ini. Faktanya adalah misalnya Pak Jokowi bisa dibilang bukan kader dari satu partai tertentu, karena satu partai tertentu tidak bisa mencalonkan dia waktu menjadi wali kota Solo, waktu menjadi gubernur DKI, dan waktu menjadi calon presiden pertama dan kedua. Tidak ada dominasi dari satu partai politik. Itulah menyebabkan kalau kita menggugat identitas politik Pak Jokowi tidak bisa utuh juga. Karena pada dasarnya, bahkan kalau saya mendengar-dengar cerita di belakang layar, ya, waktu beliau pindah dari Solo ke Jakarta itu, peran atau jasa terbesarnya itu bukan di partai, bukan di PDIP. Ini yang saya dengar dari orang. Dan seterusnya, waktu mau nyapres dan sebagainya itu juga bukan dari PDIP. Karena sekali lagi PDIP tidak sendiri. Nah, itulah yang sekali lagi ini nggak bisa kita agak mutlak-mutlakan di jalur partai ini kalau kita tidak mengidentifikasi konsep Party ID secara lebih solid gitu loh, bahwa satu partai mengikuti satu gagasan. Satu gagasan ini melahirkan satu janji-janji dalam bernegara dan melahirkan tokoh-tokoh yang akan memimpin melalui jalur ideologi dan janji-janji ini menuju negara, memimpin kita gitu. Baru asik. Nggak akan ada lagi debat-debat soal pengkhianatan dan sebagainya itu. Yeah. Nah, itu yang mesti diperbaiki. Ditambah lagi dengan threshold bahwa ternyata satu partai tidak bisa maju. Sekarang mungkin dengan segala maaf saya katakan, PDIP mungkin terjebak dengan fakta bahwa hasil pemilu lalu dia mencapai 20%. Dianggap seolah-olah itu akan memberikan kepada PDIP otoritas penuh untuk menentukan siapa-siapa. Ternyata tidak. Karena kalau partai lain ngumpul lebih besar dari itu, ternyata bisa lebih efektif, bisa lebih solid juga. Nah,
Ini hal-hal yang harus kita perbaiki ke depan. Kalau tidak ya terus begini aja kita. Nah, Bang, Abang juga kemarin di Adu Perspektif pernah sempat bilang juga, kalian ini memang menggunakan Pak Jokowi aja. Sekarang udah nggak bisa dipakai lagi, kalian kata-katain gitu. Ya akhirnya begitu kan. Kan ini pasar ya, ini partai politik. Kalau di dalam negara demokrasi yang sadar soal ini, keterlibatan pasar dalam politik itu belakangan. Pada saat pemilu. Di awal, kaderisasi, kemudian pengkariran ya di dalam partai itu ditata secara internal. Baru setelah itu masuk nominasi oleh partai politik, dan setelah nominasi oleh partai politik, baru dia diuji di ruang publik melalui survei dan sebagainya gitu. Sekarang ini semua partai kan kalah dengan pasar. Siapa bilang nominasi calon presiden ini oleh partai politik? Tidak. Itu oleh survei. Dia dikalahkan. Makanya saya mengatakan hanya Pak Prabowo yang tidak dikalahkan oleh survei. Hanya Pak Prabowo. Kenapa? Karena dari awal dia bikin partai, dia mau jadi calon presiden. Dan dari awal dia nyalon. Sehingga naik turun surveinya itu nggak peduli. Tapi dia mau bikin partai untuk nyalon. Partai lain nggak ada kadernya. Sekarang lihat 3 calon ini. Ya, kalau kita bahas satu-satu, kita bisa bongkar-bongkaran ini sebenarnya. Siapa yang sebenarnya tidak punya partai, tidak punya tanda tangan, tidak punya kemampuan untuk menentukan, tapi dipilih. Kan begitu. Partai-partai, mohon maaf, di sebelah sana ada partai yang bahkan calonnya bukan orang partai. Ya kan? Di sebelah sini, lagi-lagi karena populer. Gitu. Nominasi partainya tuh ditabrak. Dan saya tahu itu ada penyesalan di dalam itu, terutama setelah jadi. Bukan cuma di capres. Kita ini umurnya dalam politik ini udah 30 tahun. 30 tahun ini kita ngurus, 25 tahun kita ngurus pilkada. Ya. Kita tahu betul bagaimana di pilkada-pilkada itu, hampir semua gubernur, wali kota, bupati yang terpilih akhirnya bertengkar dengan partainya. Hampir semua. Dan hampir semua itu pasti di ujungnya itu pindah partai, atau bupati, wali kota, gubernurnya mengatakan, lain kali saya setelah periode kedua saya nggak akan lagi pakai partai. Saya akan pakai jalur independen. Sehingga mulailah di akhir periode pertamanya dia itu ngumpulin KTP untuk mencalonkan. Kenapa? Karena bertengkar. Ini sebabnya karena pada dasarnya dia dipilih bukan karena karir dalam satu partai politik. Yang kedua, karena ada banyak kongsi partai yang kongsinya ini berbeda-beda kepentingan. Kemudian di tengah jalan, partai yang merupakan partai dia, kadernya, merasa tidak puas. Itu adalah kader kami, tapi lebih loyal ke partai lain. Akhirnya dia dipecat. Di tengah jalan dia pindah ke partai lain. Ini kekacauan yang mesti diperbaiki ke depan. Nggak boleh dibiarkan begini terus. Begitu. Dan itulah yang terjadi sekarang di pilpres kita itu. Gitu loh. Jadi, ya pada dasarnya orang populer ini dipakai oleh partai karena dia mau menang. Kan begitu yang terjadi, bukan cuma di presiden, di daerah juga orang populer tuh dipakai oleh partai. Saya mau menang, maka calonnya harus ini, dipakai. Mayoritas begitu. Tapi nanti begitu terpilih, tagihannya terlalu banyak. Invoice terlalu banyak. Akhirnya bertengkar. Dia bilang, wah kami menyesal milih kamu. Pindah ke partai lain. Dan nggak bisa kita katakan, kalau bukan karena saya, kalau bukan karena partai saya. Nggak begitu. Dia populer makanya dipilih. Dan kalau bukan dia, kemungkinan nggak menang. Nah, itu juga masalah. Jadi bukan karena partai makanya presiden jadi gitu. Partai tidak bisa mengatur dirinya supaya proses nominasi itu betul-betul merupakan kemauan partai. Itu nggak diselesaikan. Apalagi nanti ada soal lain. Masuk soal pembiayaan. Di luar sana ada kekuatan yang non-partai politik yang punya uang banyak. Dan dia mengatakan dari awal, saya maunya si ini. Maka si ini saya masukkan dalam simulasi survei. Setelah disimulasi surveinya, dia terus namanya yang keluar di situ. Padahal dia bukan orang politik, nggak pernah punya gagasan politik, nggak pernah terjun di politik,
Tapi karena ada faktor pembiayaan, akhirnya muncul nama dia terus di situ. Dan di luar sana, demand-nya datang lagi. Pokoknya dia harus jadi wakilnya. Atau dia yang harus jadi wakilnya, baru kami biayai. Dengan sistem pembiayaan politik yang sekarang ini, ugal-ugalan kayak begini, akhirnya juga partai politik mikir, iya ya, kita nggak punya uang. Kalau kader kita sendiri yang maju, kita yang biayai, apalagi kalau kemudian kalah, boncos kita, mati kita. Ya udahlah, kita jual tiket aja. Sehingga hampir semua partai ini sekarang, hampir semua, pikirannya bikin partai cuma mau jual tiket. Kan itu salah. Lalu bagaimana cita-cita luhur dari partai? Bahwa partai itu adalah pusat penggemblengan ideologis, pusat kaderisasi, agregasi dan representasi suara rakyat. Mana nggak ada. Semuanya rata-rata mau jual tiket. Udahlah tiket aja lah. Ya kan? Kita dapat buat membesarkan partai, dia bilang begitu, yang ini biar dilepas saja. Sehingga bisa saya bilang, itu partai politik di Indonesia ini adalah tiket agency untuk calon bupati, calon wali kota, calon gubernur, calon presiden. Dan Tiket agency. Agennya partai, calonnya banyak pula. Banyak banget. Iya. Dan apalagi ada juga calon resmi kadang-kadang tiket agency juga bagi calon anggota legislatif. Jadi partai politik itu apa jadinya gitu loh. Kalau dia adalah cuman agency tiket. Itu harus diperbaiki ke depan. Saya udah ngomong sama Pak Prabowo soal ini juga berkali-kali, dia bilang, benar juga ya, ini harus dikembalikan, harus dipulihkan kembali peran daripada partai politik ke depan.